Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Tata Nurdianto. Dengan kelompok saya ada Ibu Hasan, ada juga Imam Anugrah. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kewirausahaan syariah, dan kami di sini mengangkat sebuah tema desain interior dan eksterior. Sebelum kita jauh analisis SWOT dan lain sebagainya, kita di sini akan menerangkan sedikit tentang apa itu desain interior dan apa itu desain eksterior. Di sini disebutkan bahwasanya desain interior adalah desain yang mencakup semua unsur yang ada di dalam bangunan seperti ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan juga lain sebagainya. Selain itu, desain interior juga mencakup penempatan seluruh elemen tersebut, tak terkecuali elemen pendukung dengan contoh seperti furnitur. Berbeda dengan desain interior. Ya, kayak misal kita mau desain sebuah ruangan dengan gambar-gambar, itu kayak pakai desainnya desain interior. Selanjutnya yaitu desain eksterior. Desain eksterior yaitu mencakup semua unsur yang ada di luar bangunan yang terkena udara, angin, dan hujan secara langsung. Jadi misal kita kayak di lapangan atau kayak di tembok tapi di bagian luar, itu masuknya ke desain eksterior. Seperti teras, halaman, carport, pintu yang terkena bagian sinar matahari di bagian luar, gerbang rumah, taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT, akan diteruskan oleh saudara Ibu. Ya, sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength. Satu, kebutuhan usaha berkelanjutan. Yang kedua, income yang cukup besar. Dan yang ketiga, ide usaha yang kreatif dan inovatif. Jadi kita di sini harus mengandalkan ide-ide kita untuk berinovasi buat mendesain. Dan yang kedua, ada weakness. Satu, permintaan konsumen yang masih tidak stabil. Dua, diperlukan soft skill dan pengalaman yang cukup. Nah, di sini kita juga ada soft skill. Dan yang ketiga, ada opportunity. Satu, di era modern ini bisnis tersebut cukup menjanjikan. Yang kedua, peluang bisnis masih terbuka lebar. Dan yang keempat, ada trade. Satu, pesaing bisnis yang cukup banyak. Dan yang kedua, modal utama yang cukup besar. Selanjutnya ada bagian kayak partners, kayak aktivis, kayak resource, dan lainnya nanti akan dijelaskan oleh saudara Iman. Oke, ini kayak partners atau kunci kita dalam menjalin kerjasama ada dibagi menjadi dua. Yang pertama internal itu di dalam usaha di usaha kita sendiri. Ada perencana, kita harus mempunyai perencana yang bertugas untuk merencanakan seperti apa bangunan yang akan kita buat atau usaha apa yang akan kita kerjakan. Kemudian ada desainer itu lebih ke teknikal, seperti ibaratnya udah ada pesanan, ini ingin membuat kafe atau rumah, nah nanti yang desain itu desainer kita. Kemudian ada konsultan ini gunanya untuk melaksanakan yang sudah didesain oleh orang-orang kita, seperti itu. Kemudian secara eksternal, yaitu di luar dari usaha kita, itu ada faktor regulasi. Faktor regulasi adalah sesuatu yang tidak dapat kita atur sehingga bisa menguntungkan kita. Regulasi ini akan bisa menjadi kesempatan apabila cocok dengan bisnis kita, namun akan menjadi ancaman jika bertentangan dengan apa yang dijalankan dalam sebuah bisnis kita. Nah, terus kemudian yang kedua, demografi. Demografi itu meliputi ada contohnya ya, pelanggan yang menua, tempat tinggal di perkotaan, dan orang yang bermigrasi ke negara atau kota lain. Semuanya termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Sebuah contoh, sekolah menengah yang berada di dekat kafe akan dapat menjadikan hal ini sebagai peluang selama 10 bulan dalam setahun ketika anak-anak datang ke sekolah. Namun, akan bisa jadi ancaman ketika sistem pembelajaran berubah menjadi sekolah online, di mana tidak akan ada anak-anak yang datang ke sekolah. Berarti bisa kita simpulkan bahwa faktor-faktor ini merupakan faktor yang terjadi di luar dari usaha yang akan kita jalankan. Ibaratnya kayak halangan dari luar gitu, yang tidak bisa kita cegah. Nah, kemudian ada key activities. Key activities atau kunci yang harus kita jalani. Kunci biar usaha kita sukses itu ada promosi. Kita harus pintar dalam melakukan promosi supaya bisnis kita ini dikenal orang, banyak yang membutuhkan kita, banyak yang tahu kita, dan bisnis kita bisa menjadi langganan orang gitu.
Kemudian merancang dan memproduksi produk. Kemudian yang ketiga manajemen desain interior. Kemudian key resource. Key resource ini ada perusahaan manufaktur dan orang-orang. Kemudian orang-orang kunci dan mitra. Mas Tabah bisa bantu jelaskan? Kok ojo su. Wis to sakmono wae ra apa. Lanjut yo. Kepotong ya? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian ada value proposition atau nilai manfaat produk atau layanan yang kita berikan. Nilai yang dapat kita berikan untuk masyarakat atau untuk klien kita yaitu pakar desain kita interior membantu klien mendekorasi rumah mereka. Bukan cuma rumah sih, bisa ini kan kita nggak rumah juga nggak mengkhususkan ke rumah, bisa juga kafe atau dan lain sebagainya yang membutuhkan desain interior. Kemudian menciptakan rumah yang selalu diinginkan, yang diinginkan oleh klien kita. Oke, kemudian lanjut ke customer relationship. Customer relationship merupakan strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Berarti maksudnya ini adalah strategi dalam bisnis kita yang di mana kita menggunakan media online atau dan lain sebagainya, teknologi, atau dengan cara kita sendiri dengan melakukan pembagian brosur atau apa dan lain sebagainya. Ini ada secara online dibagi menjadi ada katalog dan toko. Terus ada juga melalui kampanye digital, kampanye fisik, acara. Oke, kemudian berikutnya customer segment atau proses pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristiknya. Di sini kita berarti harus mengerti bisnis kita itu ditujukan untuk siapa. Ini seperti yang tertulis di sini, orang yang menyukai dekorasi desain, terutama wanita atau pasangan yang baru nikah. Biasanya kan orang yang baru nikah itu pengen bangunan dalam itu kelihatan wah atau gimana sesuai dengan karakter mereka gitu. Oke, kemudian lanjut. Lanjut, Bang. Channel di channel perusahaan kita itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk online dan offline. Dan untuk offline sendiri itu kita melalui lewat website seperti sosial media, Facebook, dan lain-lain. Dan yang kedua itu kita ada saluran televisi melalui pengiklanan. Dan yang ketiga itu ada offline. Di offline sendiri itu perusahaan kita memasang banner-banner agar para peminat bisa melihat perusahaan kita. Dan yang seterusnya ada cost struktur. Cost struktur sendiri itu ada manajer pemasaran atau promosi karyawan atau staf pemeliharaan halaman web. Dan selanjutnya ada revenue streams, aset penjualan. Di perusahaan kita memiliki dua aset penjualan, yaitu yang pertama ada merchandising dan yang kedua ada produksi, periklanan, dan penjualan. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari kalian semua. Tadi sedikit menambahi tentang cost struktur itu tentang biaya pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita akan mengeluarkan baik misal gaji manajer, gaji yang biasa promosiin atau tiketing atau lain sebagainya. Gitu. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan umur diri kami dan yang baik itu murni dari yang di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.